Pada kesempatan ini, kita akan membahas mengenai 5 sahabat terkaya yang diberitakan masuk surga. Memang, ada beberapa sahabat Nabi yang sangat kaya raya dan mereka sangat loyal terhadap Islam. Bahkan mereka terjun langsung dalam beberapa perangan di masa Rasulullah. Berikut kami rangkum 5 sahabat terkaya yang diberitakan masuk surga. Yang pertama, sahabat Abdurrahman bin Auf. Mungkin semua orang sudah mengenal dengan nama ini. Seorang sahabat Nabi yang sangat kaya. Nilai kekayaannya saat wafat mencapai 6.212.688 juta rupiah. Inilah kekayaan Abdurrahman bin Auf ketika wafat. Kekayaan sahabat yang satu ini benar-benar membuat geleng-geleng kepala. Beliau adalah orang ke-8 yang masuk Islam. Usianya 10 tahun lebih muda dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengikuti semua peperangan dalam sejarah perjuangan Islam di era Nabi Muhammad. Beliau terkenal sebagai pebisnis ulung. Saat tiba di Madinah era hijrah, beliau datang dengan tangan kosong. Seperak pun tidak dimilikinya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjalinkan muaqqah antara beliau dengan Sa'ad ibnu Ar-Rabi, salah satu orang kaya Madinah saat itu. Sa'ad menawarkan setengah dari harta miliknya untuk beliau, termasuk menceraikan salah satu dari 2 orang istrinya untuk bisa dinikahi oleh Abdurrahman bin Auf. Namun Abdurrahman menolak halus dan penuh respek sambil berkata, "Semoga Allah memberikan keberkahan kepadamu dengan istri dan hartamu. Cukup tunjukkan aku di mana pasar," kata Abdurrahman bin Auf kepada Sa'ad. Begitulah keyakinan Abdurrahman bin Auf terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jika dia mempunyai ilmu dan usaha untuk mendapatkan rezeki, maka Allah akan memberikannya. Maka dari itu Abdurrahman bin Auf tidak serta-merta menerima pemberian dari kerabatnya. Total aset kekayaan saat beliau wafat seperti dikutip oleh Ibnu Hajar adalah 3.200.000 dalam bentuk dinar. Menurut asumsi Ibnu Hajar, Al-Fatih juz 14 halaman 448, nilai ini adalah hasil matematis dari informasi yang mengatakan bahwa saat wafatnya masing-masing dari 4 orang istrinya menerima sebesar 100.000 dinar. Dengan akuntasi faraid, maka total tarikah harta yang ditinggalkannya adalah 100.000 dinar kali 4, yaitu 4 orang istri. Selanjutnya dikali 4, asal al-mas'alah sama dengan 3.200.000 dinar. Jika dirupiahkan, nilai tersebut setara dengan 6.212.688 juta rupiah. Jika kita lihat nilai tukar yang digunakan di akhir tulisan, sementara itu Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah juz 7 hal 184 mengutip sumber lain menulis bahwa saat wafatnya Abdurrahman meninggalkan aset terdiri dari 1.000 ekor unta, 100 ekor kuda, 3.000 ekor kambing di Baqi. Seluruh istrinya yang berjumlah 4 orang memperoleh dari harga jual aset tersebut sebesar 320.000 dalam bentuk dinar. Nilai ini adalah 1/4 dari total harta diwaris, sehingga masing-masing istri mendapatkan 80.000 dinar. Dengan data ini, maka total aset peninggalannya adalah 80.000 kali 4 orang istri kali 8, sama dengan 2.560.000 dalam bentuk dinar. Jika dikonversi ke rupiah setara dengan 4.970.157.400.000 rupiah, ditambah dengan seluruh jumlah 3 jenis hewan-hewan peternakan yang disebutkan. Sumber manapun yang ingin dirujuk dari 2 informasi di atas, Abdurrahman layak menempati posisi pertama sebagai sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling kaya raya. Yang paling penting, yang harus kita
amati dan kita jadikan contoh suri tauladan, menarik untuk dijadikan cermin kepribadian muslim lain. Saat hendak wafat, beliau berwasiat memberikan 400 dinar kepada para peserta perang Badar yang masih hidup, yang jumlahnya saat itu sebanyak 100 orang. Total nilai wasiat menjadi 400 dinar kali 100 sama dengan 40.000 dinar atau setara dengan 77.658.600.000 rupiah. Sayyidina Utsman radhiyallahu an dan Sayyidina Ali radhiyallahu an termasuk di antara yang menerimanya. Wasiat tersebut belum termasuk wasiat yang diberikannya secara khusus kepada para istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masih hidup dalam jumlah yang besar. Jumlahnya yang besar ini hingga mendorong Aisyah radhiyallahu anha berdoa semoga Allah menyiraminya dengan cairan dari nektar. Nektar atau salsabil adalah madu bunga, yaitu cairan yang kaya dengan gula yang dihasilkan oleh tumbuhan. Belum lagi dengan budak-budak yang dimerdekakannya secara cuma-cuma. Masya Allah. Jadi seginilah kekayaan dari sahabat Abdurrahman bin Auf. Sungguh sangat kaya dan sangat dermawan. Bahkan ketika beliau wafat, beliau rela membagi-bagikan hartanya kepada para istri, kerabat, dan juga istri-istri Rasulullah yang Rasulullah tinggalkan semasa wafat Rasulullah. Semoga kisah ini bisa menjadi motivasi bagi orang-orang kaya di masa kini dan rela dengan suka hati menolong, membantu saudara seiman kita yang saling membutuhkan, terutama para mereka pejuang dalam Islam. Inilah kisah pertama dari 5 sahabat terkaya yang diberitakan masuk surga. Kedepannya kita akan membahas sahabat yang kedua, yaitu Az-Zubair ibnu Al-Awwam. Tunggu kisah selanjutnya.